Selesai sarapan, aku kembali ke kamar Raihan. Sementara Abraham pamit pulang karena sudah beberapa hari tidak mengurus toko. Gus Azmi juga ikut serta dengannya, ingin beristirahat di rumah pria berambut panjang tersebut. Karena tidak mungkin kami hanya berdua saja di rumah sakit untuk menemani Raihan. Aku menghela nafas lega, sebab selama beberapa jam ke depan tidak akan bersitatap dengannya. Assalamualaikum, Bu Mailah. Nanti kalau Bu Mailah butuh apa-apa, jangan sungkan menghubungi saya. Baru beberapa menit berpisah, Gus Azmi sudah mengirim pesan kepadaku. Jangan-jangan selama ini dia baik kepada Raihan karena ada maunya. Dia ingin menjadikan aku istri keduanya dengan cara mendekati Raihan, supaya aku tidak bisa menolak pinangannya. Astaghfirullahalazim. Aku tidak boleh berburuk sangka kepada Gus Azmi. Dia pria baik-baik, jadi tidak mungkin memiliki pemikiran sepicik itu. Lagian, Raihan pernah bercerita kepadaku kalau keluarga Gus Azmi memang begitu menyayanginya. Maafkan saya karena sudah seuzon, Gus. Menarik kursi, duduk di sebelah Raihan yang masih terbaring tidak sadarkan diri, sambil terus menatap wajahnya. Abi, terdengar suara Raihan memanggil Gus Azmi. Hatiku mencelos dibuatnya. Bahkan di alam bawah sadarnya pun dia masih mengingat guru ngajinya, bukan aku ibunya. Raihan, sayang, buka matanya, nak. Ini mama ada di samping kamu. Mama kangen sama kamu. Oh iya, kemarin baju koko sama sarung yang mama beliin buat Raihan muat enggak? Nanti setelah Raihan siuman dan sehat, kita beli baju lagi yang baru. Kita makan nasi bebek sama jalan-jalan sama mama. Aku berujar sambil terus menggenggam jemari anakku. Lagi, Raihan sepertinya merespon ucapanku. Ku kecup kening bocah berusia hampir 12 tahun itu, mengusap pipinya dengan lembut, kemudian menatap lekat-lekat wajahnya. Semakin besar, dia semakin mirip dengan Mas Ibnu. Semoga saja kelakuannya tidak seperti sang ayah. Pelan-pelan Raihan membuka mata, mengerjap-ngerjap sambil menyisir seluruh ruangan tempat dia sedang berbaring dan mencari Gus Azmi. Apa kamu ingat sama mama? Tanyaku seraya menahan tangis. Dia hanya menjawab dengan menganggukkan kepala. Mama, katanya pelan. Alhamdulillah, mengusap puncak kepalanya. Abi mana? Dia masih mencari-cari keberadaan Gus Azmi. Membuatku mau tidak mau langsung menghubungi pria alim tersebut. Selang beberapa menit, Gus Azmi dan Abraham datang ke rumah sakit dan langsung menemuiku di kamar Raihan. Binar bahagia terpancar jelas di wajah guru mengaji anakku, karena ternyata Raihan justru mencari-cari dia saat membuka mata. Raihan masih kenal sama Om? Tanya Abraham sambil menunjuk dirinya. Lagi, jagoan kecilku menganggukkan kepala. Om Gondrong, jawabnya, dan langsung disambut gelak tawa Abraham, juga Gus Azmi. Aku merasa sangat bersyukur karena ternyata keadaan Raihan masih seperti biasanya. Bahkan dia mengingat semua orang yang ada di sekitar. Raihan juga masih ingat dengan hafalannya yang sudah sampai surat Al-Mumtahanah di juz 28 dalam Al-Quran. Dia masih sangat fasih bertilawah, membuat air mataku tidak sanggup ku bendung mendengarnya. Ya Allah, Mas Ibnu, tidakkah sedikit saja hati kamu tergerak untuk membesuk anakmu ini? Biar bagaimanapun, Raihan ini darah daging kamu, Mas. Buah cinta kita berdua. Kamu boleh membenciku atau merasa bosan terhadapku, tapi Raihan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kamu. Aku bergumam sendiri dalam hati. Dokter datang memeriksa anakku, menanyakan pelan-pelan tentang semua orang yang ada di sekitarnya. Nama kamu siapa? Tanya dokter berkepala pelontos itu. Raihan, dok. Dokter berkemeja putih itu manggut-manggut dan tersenyum. Nama mamanya? Dia bertanya lagi. Maila Yasni. Ayahandanya namanya siapa? Ulul Azmi. Dahiku berkerut-kerut mendengar dia menyebutkan nama sang ayah.
Apa Raihan tidak mengingat Mas Ibnu? Gegas mengambil gawaiku, menunjukkan foto Mas Ibnu dan putraku. Malah mengernyitkan dahi dan menatap foto Mas Ibnu dengan mimik aneh. Dia siapa, Mam? Tanya putraku pelan. Innalillahi, kenapa dia malah tidak mengingat siapa ayah kandungnya? Apa selama ini diam-diam Raihan membenci Mas Ibnu? Aku hendak mengatakan kalau orang yang ada di dalam foto tersebut adalah ayah kandungnya. Namun sang dokter memberiku kode dengan menggelengkan kepala. Biar dia mengingatnya sendiri secara perlahan, Bu. Jangan dipaksakan, ucap dokter setengah berbisik. Ya sudahlah, biarkan saja dia tidak mengingat ayahnya. Toh Mas Ibnu juga tidak peduli dengan keadaan anaknya saat ini. Setidaknya dengan tidak mengingat Mas Ibnu, Raihan merasa kalau keluarganya sekarang masih utuh juga bahagia. Dia tidak merasa terbebani dengan perceraian kami. Abi, kapan aku bisa pulang ke rumah? Tanya Raihan ketika sedang berdua dengan Gus Azmi. Nanti kalau Raihan sudah sehat. Makanya maem yang banyak biar kesehatan Raihan cepat pulih, jawab Gus Azmi sambil menyuapi putraku bubur ayam yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Aku bosan di sini terus, Bi. Keluh bocah bermata coklat itu manja. Iya, sabar. Insya Allah sebentar lagi Raihan pulang. Tatapan hangat Gus Azmi tidak lepas dari wajah anakku. Aku berdehem dan mendekati mereka berdua, meminta izin pulang karena hari ini aku akan mendaftarkan perceraianku di pengadilan agama. Kamu hati-hati di jalan, Dek. Maksud saya, Bu, ucap Gus Azmi sembari meletakkan mangkuk kosong di atas nakas. Tidak apa-apa kalau jenengan panggil nama saya, Gus. Toh usia jenengan lebih tua dari saya. Saya juga belum tua-tua amat kok, timpalku. Iya, Dek Maila. Dia mengulas senyum walaupun selalu menghindari bersitatap denganku. Menyalami tangan Raihan, mencium puncak kepalanya dan lekas keluar dari ruangan anakku karena Abraham sudah menunggu di parkiran. Semua berkas yang aku butuhkan juga sudah dia pegang, pun dengan pengacara yang akan mengurus perceraianku dengan Mas Ibnu. Abraham yang menghandle semua karena aku sejak kemarin sibuk mengurus Raihan. Setelah resmi cerai sama Ibnu, berarti kamu langsung nikah sama Gus Azmi, Mai? Tanya pria berambut panjang tersebut seraya menyalakan mesin kendaraannya. Aku menyentak nafas kasar mendengar pertanyaan Abraham. Cerai saja belum, sudah ditanya mau menikah lagi. Lagian, aku masih trauma dengan kegagalan rumah tanggaku. Aku belum memikirkan siapa pengganti Mas Ibnu dan kapan aku akan menikah lagi setelah bercerai. Aku hanya ingin fokus mengurus Raihan dan membiayai sekolahnya hingga dia berhasil meraih semua cita-citanya. Kok diam? Tanyanya lagi. Bisa tidak? Nggak usah bahas masalah pernikahanku sama Gus Azmi. Aku itu belum resmi cerai sama Mas Ibnu. Memangnya kalian pikir aku ini wanita apaan sih? Insya Allah aku nggak mau nikah lagi. Mendingan hidup sendiri daripada nikah lagi. Terus jadi yang kedua, kasihan istrinya Gus Azmi kalau aku tiba-tiba hadir di dalam kehidupan mereka dan menghancurkan hatinya. Aku saja diduakan sakit, dia juga pasti merasa begitu, Bram. Pungkasku membungkam mulut Abraham. Bersambung.